Malam hari ini saya rindu share tentang level up, tapi di segala musim kehidupan, Bapak Ibu. Mungkin setiap kita akan berpikir, kayaknya kok kurang tepat ya Bu ya, bicaranya tentang level up. Justru dalam kondisi seperti ini, kita membuktikan siapa diri kita. Kalau semua segala sesuatu baik, seseorang itu belum terbukti. Tapi justru dalam kondisi-kondisi seperti ini, akan terbukti siapa yang benar-benar level up gitu ya. Kalau kita dulu masih masa-masa SD mungkin Bapak Ibu pernah dengar game namanya Mario Bros ya. Kalau kita ngomong level up, biasanya kita cenderung pola pikir kita kepada game Mario Bros. Jadi ketika kita main game itu pasti banyak tantangannya gitu ya, musuh-musuhnya banyak. Biasanya waktu itu ada naganya, ada apinya, ada segala macamnya. Begitu kita bisa melewati tantangan-tantangan itu, maka akan ada tulisannya level up. Kita masuk kepada tantangan next kehidupan selanjutnya. Tidak bisa dipungkirin kehidupan kita adalah seperti itu. Banyak tantangan, banyak musuh. Tapi kita kuat, pasti kuat untuk bisa melewatinya. Dan tanpa sadar kita sudah menjadi lebih kuat lagi. Oke. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, aduh Bu, jangan ngomong level up lah. Hari gini survive aja sudah syukur-syukur bisa survive. Kemarin hari Senin saya sama Pak Roni berdua drive ke Semarang, Bapak Ibu. Karena apa? Ya, memangnya alasan keduanya kuliner ya, Pak ya. Karena di Semarang itu makanannya bukan enak tapi wenak-wenak gitu ya. Nah, karena apa? Ada teman lamanya dari Pak Roni, telepon kepada Pak Roni dan istilahnya dulu itu pengusaha yang sangat sukses. Tapi karena adanya Covid ini dan beberapa macam tantangan-tantangan, musuh-musuh yang dihadapin, benar-benar ngalami kejatuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan dia bilang, jadi dia ini kerjanya pemasok ke hotel-hotel. Boro-boro yang penting bisa 25% itu sudah syukur-syukur. Dan dia sharing kepada Pak Roni, minta tolong supaya kami ada waktu untuk mendukung dan mendoakan. Jadi kami berdua ke Semarang untuk mengencourage, untuk mendoakan, untuk menghiburkan dia. Nah, sekarang saya tanya sebelum lebih jauh sharing saya, kalau dalam pola pikir kita, bicara level up itu apa sih? Ayo kita lihat PowerPoint kita ya yang sudah saya siapkan. Oke, mungkin kita akan berpikir level up itu mungkin ekspansi pabrik atau pelayanan. Pak Timothy mungkin buka cabang lebih lagi, buka satelit lebih lagi, bahkan ke kota-kota selanjutnya. Ya, itu nggak salah. Itu level up, salah satu bentuk dari level up. Atau kemudian kita naik pangkat, atau promosi, atau naik gaji. Ya, itu nggak salah. Itu salah satu bukti real dari level up. Dapat jodoh yang sesuai harapan kita, atau harapan atau mimpi yang terwujud, ya itu benar level up. Tapi ayo kita sekarang mundur lebih jauh dulu supaya mindsetnya Bapak Ibu ngerti dalam kehidupan yang susah seperti sekarang justru adalah kesempatan kita untuk membuktikan level up yang jauh lebih daripada ekspansi pabrik, naik pangkat, ini semuanya. Ayo kita belajar dulu apa sih level up itu. Saya mundur dulu sedikit ya Bapak Ibu. Ini bicara teologinya dulu. Kita bicara tentang pelajarannya dulu ya. Nanti baru saya akan banyak bersaksi. Nah, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu pasti dengan tujuan dan Tuhan mau semua yang diciptakan dengan tujuan itu mencapai sukses pada tujuannya tersebut. Saya contohkan, ini ada laptop di depan saya. Kalau pakai handphone sih bisa aja, cuman kan nggak bisa maksimal. Jadi ini saya pakai laptop di depan saya sehingga saya bisa Zoom, saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi laptop ini dibuat oleh manusia dengan tujuannya dan ketika salah satunya bisa membantu teknologi sekarang Zoom ini bisa mencapai tujuannya. Demikian pula Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan tujuannya. Dan kita semua berjalan ke sana. Dan gini Bapak Ibu, yuk perhatikan. Sebelum Tuhan merilis kita ke muka bumi ini, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega itu, Tuhan itu sudah punya blueprint atau Tuhan sudah punya grand design buat setiap kita masing-masing.
Misalnya mungkin kepada Bu Evelyn, oh dia sudah punya blueprint-nya. Setelah blueprint atau grand design-nya selesai dibuat, baru kemudian Tuhan merilis Bu Evelyn ke muka bumi ini dengan tujuannya untuk Bu Evelyn sendiri. Gitu ya. Nah, Tuhan mau supaya sepanjang hidup Bu Evelyn, katakanlah contohnya hari-hari Bu Evelyn selalu berjalan, makin lama makin level up sehingga berjalan pada tujuan Tuhan. Next kepada PowerPoint yang udah saya siapkan. Oke, kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat 14 dan 16. Bapak Ibu di rumah, walaupun di rumah dalam kondisi mute, yuk kita baca bersama sehingga ibadah tengah minggu ini semua kita dapat berkat firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, kami setiap pagi doakan ini, Bapak Ibu. Karena apa? Oleh kemurahan Tuhan, kami bersyukur anak kami kedua yang kemarin menikah sudah hamil dan memasuki usia ke-5 bulan. Dan baby boy, Bapak Ibu. Wah, happy banget. Kami berdoa. Tiap hari kami berdoa, Tuhan, kejadianmu ajaib, dahsyat buat cucu kami. Tulang-tulangnya Engkau lindungi semuanya. Perhatikan, ketika Tuhan bikin blueprint kita, bikin grand design kita, kemudian selesai grand design itu, kemudian Tuhan sebelum merilis kita ke muka bumi ini, Tuhan menenun kita dalam kandungan orang tua kita, tulang-tulang kita semuanya Tuhan ciptakan, Tuhan create di dalam orang tua kita. Dan perhatikan ayat selanjutnya dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari. Kan Tuhan itu Alfa dan Omega. Tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Dan Tuhan mau supaya hari-hari kita berjalan pada tujuan itu. Dan kita sukses sampai ke sana. Gitu ya. Sebelum ada satu pun yang ada padanya. Jadi sebelum hari-hari kita ada, hari besok nih, berarti hari Kamis. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam blueprint Tuhan, Tuhan sudah buat kita. Ada tujuan yang sudah Tuhan mau. Supaya kita berjalan pada tujuan itu dan sukses. Selanjutnya kita lihat. Untuk hari Minggu besok saya bicara juga tentang redefine. Sukses itu apa? Karena justru dalam kondisi ini kita membuktikan ada kesuksesan. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, jadi kan sudah di blueprint, sudah ada. Kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu. Bahkan sebelum dibentuk dalam rahim, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ayat ini yang saya mau tekankan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum kita masing-masing keluar dari orang tua kita, Tuhan sudah menetapkan masing-masing tujuan hidup kita. Ya, kalau Yeremia menjadi nabi. Buat Pak Timothy, Tuhan sudah menetapkan kamu akan menjadi gembala yang jadi berkat buat suatu gereja di kota Jakarta. Gitu ya, masing-masing kita. Kenapa saya kasih gambar foto anak-anak kami? Saya percaya ketika mereka masing-masing ditenun dalam kandungan saya, Tuhan sudah menetapkan mereka. Walaupun yang nomor satu, Bapak Ibu mungkin semua orang berpikir, nah namanya anak laki harus nerusin orang tua. Kalau Pak Roni sebagai pelayan Tuhan, gembala, berarti anak laki satu-satunya yang sulung harus melanjutkan. Tapi dia nggak ada panggilan Bapak Ibu untuk maksudnya menjadi gembala. Dia melayani Tuhan, tapi sampai saat ini dia bilang, aku mau bisnis. Dan saat ini dia sedang menekuni, senang sekali bisnis pertanian Bapak Ibu. Jadi kita semua goda dia. Kamu sekolah di Amerika, pulang-pulang jadi Pak Tani ya. Dia membisniskan pertanian, Bapak Ibu. Nah, saya nggak bisa sebagai orang tua memaksakan kehendak kami karena masing-masing anak sudah punya tujuan Tuhan, blueprint Tuhan atas hidup mereka. Mereka akan sukses sesuai blueprint Tuhan, bukan blueprint saya. Gitu ya. Nah, anak yang kedua juga, dia seorang psikolog, seorang konselor sekarang. Yang ketiga, Bapak Ibu saya bersaksi, tadinya dia kepingin banget jadi forensik. Korban CSI, Bapak Ibu. Terlalu banyak nonton CSI.
Tapi berjalannya waktu, namanya anak suka sometimes berubah-berubah, dia bilang, "Pah, Mah, kayaknya aku berubah deh, aku kepingin jadi teologi." Nah, akhirnya dapat juga ini anak yang melanjutkan bapaknya gitu ya. Tapi saya percaya masing-masing dibuat Tuhan pada tujuannya. Oke, nextkan lagi kepada PowerPoint yang sudah saya siapkan tadi. Nah, tadi Emily juga berdoa supaya kita berjalan pada tujuan Tuhan, dan Rasul Paulus berkata, "Aku telah berarti sudah mengakhiri pertandingan yang baik." Saya penasaran dengan kata yang baik. Berarti ada pertandingan yang nggak baik dong. Pertandingan yang baik itu yang gimana? Bahasa aslinya, bahasa Yunani ternyata di sini baik adalah kalos. Yang artinya pertandingan yang precious, yang berharga. Pertandingan yang terhormat. Jadi yuk setiap kita, mari kita berjalan pada tujuan Tuhan yang sudah tetapkan dan kita mau mencapai pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Gimana caranya, Bu? Masakan hari gini hari susah mau bicara, mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, justru inilah kita belajar malam hari ini. Tuhan nggak biarkan kita sendiri dalam masa susah, tapi mari kita belajar ayat-ayat berikut ini. Tuhan sudah mempersiapkan supaya ketika kita melewati masa sukar ini, kita tetap bisa mengakhiri pertandingan yang baik, yang luar biasa. Lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Apa yang terjadi? Nah, kalau saya mungkin definisikan yang simple aja. Level up itu ketika kita masing-masing fokus dalam gelanggang kita. Pertandingan yang baik adalah ketika seseorang tetap dalam gelanggangnya, tidak keluar dari gelanggang, baik itu dosa atau kita membandingkan dengan pencapaian orang lain atau apapun itu juga. Tapi kita semua pada gelanggang dan mengakhirinya dengan tidak lesu ataupun tidak loyo dan mencapai garis finish. Oke ya, lanjutkan lagi, kita belajar lagi. Nah, firman Tuhan dari awal sudah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam 2 Timotius 3, Tuhan sudah berpesan gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lewat Rasul Paulus, Tuhan memberikan kepada masing-masing manusia supaya waspada. Sebab ini adalah pesan Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan ada masa sukar. Nah, masa sukar di sini ternyata bahasa Yunaninya adalah kalepos, yang artinya membahayakan. Benar kan Bapak Ibu bahaya? Nggak pakai masker bahaya. Belum vaksin masih was-was. Loh Bapak Ibu nggak menjamin loh yang sudah divaksin 2 kali berarti 100% kebal. Kita tetap harus waspada. Menyusahkan, iya. Sekarang ekonomi semua mengalami dampaknya. Banyak orang stres. Dan data-data membuktikan bahkan di Semarang aja 3 kali lipat gugatan perceraian. Masa yang menyusahkan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Jadi Tuhan sudah mengingatkan akan ada masa sukar, tapi jangan takut, kebenaran itu sudah Tuhan berikan. Supaya kita bisa sampai garis finish, mencapai tujuan Tuhan, tapi kita senantiasa level up di setiap musim. Gimana caranya level up, Bu? It's not easy. Lanjutkan lagi. Nah, yang pertama adalah Tuhan membekali kita adalah kita akan berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ayatnya saya bacakan. Sebentar. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan ini dalam bahasa aslinya adalah kegenapan, di mana ketika Kristus mati, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, setelah genap semuanya kepenuhannya, kita semua telah menerima. Perhatikan, supaya kita mencapai garis finish dan level up, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kasih karunia. Jadi kasih karunia-Nya semakin meningkat. Kasih karunia itu diberikan bukan berarti kita bisa berbuat dosa semena-mena loh ya. Kita berpikir, aku tenang aja, mau bikin dosa hari ini, toh banyak kasih karunia. Aku minta ampun, toh akan Tuhan dengan penuh kemurahannya akan kembali mengampuni aku.
Perhatikan, kasih karunia demi kasih karunia, level up dari kasih karunia kepada kasih karunia, bukan berarti supaya kita semakin hidup dalam dosa. Salah. Bahasa asli kasih karunia di sini adalah karis. Karis adalah kemampuan Tuhan yang diberikan pada kita supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Justru dalam masa sukar seperti ini, Tuhan itu memperlengkapi kita. Kasih karunia semakin naik demi kasih karunia, yaitu karis, supaya kita level up justru dalam masa-masa sukar seperti ini. Nah, yuk lanjutkan dulu, nanti baru saya sharing ya, saya ceritakan kesaksian. Ayatnya dalam Roma 6. Jika demikian, apakah yang kita, sebentar saya naikkan ininya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Next-kan lagi. Nah, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Perhatikan ayat ini, menarik Bapak Ibu. Ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita dalam dosa, mata kita, tangan kita, telinga kita, itu sama saja kita menyediakan hidup kita dipakai sebagai senjatanya iblis untuk kelaliman. Jadi yuk kita yang harus memerintahkan diri kita. Firman Tuhan berkata selanjutnya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saya mau sharing sedikit Bapak Ibu. Dalam kondisi COVID seperti ini, nggak bisa dipungkirin ya Bapak Ibu ya, kita kan work from home gitu ya. Karena work from home, akhirnya banyak waktu-waktu luang Pak Timothy. Kalau sebelumnya Pak Roni itu sangat sibuk, istilahnya orang bilang malah jarum super ya, jarang di rumah, suka pergi gitu ya. Tapi gara-gara COVID gini, jadi work from home. Dan apa yang terjadi? Pak Roni jadi suka ikut nonton Korea, drakor Bapak Ibu. Ngaku ini ya Bapak Ibu ya. Jadi suka nonton Itaewon Class, Startup, It's Okay to Not Be Okay, yang film-film seperti itu ikut Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Jadilah kami langganan Netflix. Suatu kali apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita nonton film, kalau Korea kan kenapa ibu-ibu lebih suka Korea, bapak-bapak lebih suka Hollywood, ini pada umumnya ya. Karena kalau Korea itu kan romantis gitu ya. Sedangkan kalau Hollywood lebih bicara yang aduh mesum ya. Yang maaf dalam tanda kutip yang seksual gitu ya. Suatu kali kami ini buka film Hollywood. Nah, kalau di Netflix itu kan tetap ada kategorinya dong. Di situ tertulis seks, kemudian narkoba, kemudian telanjang, dan kekerasan seksual. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami berdua di kamar. Saya pegang remote. Saya bilang sama Pak Roni, saya bilang pokoknya nanti ada apa-apa, ini kita harus cepetin. Remote di tangan. Kalau sudah mulai aba-aba ke sana, kita harus cepetin nih. Gitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu di rumah sebelum saya lebih jauh, mumpung saya ingat ya, banyak orang berpikir suami istri nonton film porno sah-sah aja, yang penting sudah suami istri. Salah, dosa itu Bapak Ibu. Karena yang kita tonton itu adalah orang yang berzinah, dan itu kuasa perjinahan kayak spiritual itu bisa masuk kepada kita. Kita membuka celah lewat mata kita. Jadi waspada, itu dosa, tidak boleh kompromi dengan hal-hal seperti itu. Apa yang terjadi? Benar aja. Adegannya sudah mulai ke sana, saya langsung pegang remote-nya, saya cepetin Bapak Ibu. Nah, kalau kita pakai Netflix, pada waktu kita cepetin itu kan potongan-potongan gambar gitu ya. Kita kan nggak ngerti Bapak Ibu. Tak, begitu saya berhenti, oh Tuhan Yesus, potongan gambar tersebut tepat sekali di porno yang luar biasa. Tuhan, langsung kita duduk minta ampun sama-sama Tuhan. Sejak saat itu kita sudah lebih baik kita nonton yang Korea-Korea aja. Atau enggak, Pak Roni suka lihat YouTube Cokro TV. Pak Roni itu langganannya Cokro TV yang terbaru, selalu dilihat sama Pak Roni Cokro TV. Kita benar-benar bertobat Bapak Ibu. Nah, gini loh.
Kita sekarang ada kasih karunia Tuhan dalam kita. Roh Kudus dalam kita, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, PowerPoint-nya tadi ada, Roh Kudus dalam kita bekerja sama dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, mengingatkan kita untuk dosa, supaya kita jangan menyerahkan bagian tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Bapak Ibu, saya bisa aja loh kita berdua nggak ada orang yang lihat suami istri di dalam kamar. Tapi justru Roh Kudus di dalam kita yang mengingatkan kita, itu bukan hal yang benar. Justru sekarang Roh Kudus dan firman bekerja sama, ada kasih karunia dalam kita. Justru kasih karunia itu memampukan kita untuk hidup benar. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kita akan semua yang sudah kukatakan. Jadi kita minta ampun. Nah, Bapak Ibu, suatu kali nih ada seorang gembala. Gembala loh ya Bapak Ibu ya. Bukan City of Love, bukan Pak. Datang kepada kami. Pak Roni, mau videonya Gisel? Hah? Saya bilang gitu. Emang Bapak punya? Iya punya. Bapak lihat? Iya saya lihat. Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu jangan kompromi. Justru dalam kondisi masa sukar seperti ini, seperti 2 Timotius 3 tadi dikatakan, marilah kita level up. Level up dalam apa? Kasih karunia. Roh Kudus di dalam kita, mengingatkan kita, memampukan kita untuk melakukan itu semua Bapak Ibu. Pak Roni itu dari latar belakang yang sebelum bertobat memang nakalnya anak muda. Sehari ngerokok 2 pak Bapak Ibu. Waktu dulu nih masih di Manado. Dan suka mabuk-mabukan. Kalau mabuk itu sampai muntah-muntah gitu ya. Nah kemudian Pak Roni pindah ke Surabaya, melanjutkan di Universitas Erlangga. Ketemulah sama Pak Victor Daud, Farak Nimela, kakak rohaninya Pak Roni. Disitulah kemudian bertobat. Pada waktu bertobat itu sepenuhnya Pak Roni sadar kasih karunia Tuhan padanya. Apa yang terjadi? 100% memutuskan berhenti dari rokok. Bisa, bisa. Buktinya terbukti Pak Roni. Sehari 2 pak. Jadi jangan punya pola pikir, kan ada kasih karunia. Tuhan akan aku minta ampun diampuni. Salah, kasih karunia itu justru bahasa aslinya karis. Yang membawa kita mampu supaya kita hidup benar Bapak Ibu. Supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi dalam kondisi sukar, ayo kita level up. Kasih karunia demi kasih karunia, kita semakin benar hidup kita. Selanjutnya, PowerPoint yang selanjutnya. Dari iman kepada iman. Pak Timothy saya di linknya kan sampai jam 9, tapi mungkin boleh kasih lebih-lebih dikit ya Pak Tim ya. Nah, yang kedua dari iman kepada iman. Roma 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Walaupun di dalam kondisi mute ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman, gitu ya. Nah, iman di sini dalam bahasa aslinya adalah pistis, yang artinya conviction, keyakinan, relating to God, percaya penuh kedaulatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini, tidak mudah loh Bapak Ibu. Kalau segala sesuatu oke, kita happy. Tapi ketika kita ngalami tantangan, ini nggak mudah Bapak Ibu. Kita punya pekerja gereja sejak dari Mataram dulu. Kemudian setelah menikah pindah ke Surabaya. Masih muda, suaminya masih 40-an, anaknya masih kecil-kecil, 3 orang anak, yang kecil masih 3 tahun. Agustus kemarin, tiba-tiba suatu pagi, telepon ke kami, ke saya, nangis, Cici, tolong doain. Dia bilang, suaminya sudah di ICU, mendadak. Tadinya OTG, jatuh di kamar mandi, itulah yang istilahnya hypoksia itu ya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Langsung masuk ke ICU, pasang ventilator. Baru seminggu, kemudian saya telepon lagi pagi-pagi, kritis Cici, tolong bantu dalam doa. Nggak berapa lama, meninggal. Anak masih kecil-kecil. Aduh Tuhan, ikut terpukul juga. Dan dia sempat bilang gini, kok Tuhan seperti itu sih? Katanya Tuhan itu ajaib. Katanya Tuhan itu bikin mujizat dulu, sekarang, dan selamanya. Kok keadaannya seperti ini? Bapak Ibu enggak bisa dipungkirin loh.
banyak juga rekan-rekan kita yang dipanggil Tuhan karena penyakit COVID ini, gitu ya. Tapi yuk kita sekarang bicara level up itu adalah bicara kita makin lama makin beriman. Ayo kita sekarang lihat tokoh-tokoh Alkitab. Mereka juga sempat ngalamin hal-hal. Elia waktu dia setelah menurunkan api dari langit, bahkan hujan dari langit, kemudian dia membunuh nabi-nabi Baal. Kemudian dia diintimidasi oleh seorang ratu, Isabel namanya. Kemudian dia marah sama Tuhan. Ya, manusia wajarlah seperti itu, mungkin karena dia mungkin capek atau gimana. Kemudian firman Tuhan berkata, dia dikasihlah makan sama malaikat Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat malaikat Tuhan menegur Elia, bangun sekarang, kembalilah kepada jalanmu. Yunus juga pernah marah pada Tuhan. Selanjutnya kalau kita lihat di dalam Injil, Yohanes Pembaptis, pada waktu Yohanes dibaptis, kemudian masuk penjara, dia mengutus muridnya kepada Yesus dan untuk menanyakan, apakah engkau Mesias itu? Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang tidak bisa dipungkiri mengalami masalah, bisa menjadi lemah. Tapi firman Tuhan berkata di dalam ayat ini, tolong dikembalikan kepada PowerPoint-nya. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup bertolak dari iman kepada iman. Kita semua mengalami kok Bapak Ibu susah. Dampak COVID ini keuangan. Banyak sekali yang mengeluh kepada kami. Yang kemarin kami ke Semarang, aduh mereka benar-benar terpuruk secara ekonomi. Tapi yuk orang benar akan hidup oleh iman. Dalam kondisi seperti ini, level up kita justru nyata dan terbukti. Selanjutnya yang ketiga, wow ini yang menarik, benar-benar exciting, makin lama makin kuat. Firman Tuhan di sini di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah makin kuat di sini bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Chayil, yang artinya makin berani, makin tak tergoyahkan. Tapi ayo kita siap siaga. Rupanya makin lama makin kuat di sini adalah juga wealth. Diberkati, makin kuasa, power, dan makin rich. Jadi ayo siap sedia buat setiap kita berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tidak menyerahkan tubuh kita pada dosa, karena kasih karunia memampukan kita. Yang kedua, kita berjalan dari iman pada iman. Memang kita mengalami masalah, memang kita mengalami masa sukar, tapi mari kita teguhkan, kuatkan hati, karena kita makin lama makin beriman, level up di segala musim kehidupan. Dan yang ketiga, kita makin lama makin kuat, makin berani. Dan bahkan Tuhan akan memberikan kita diberkati. Yang terakhir, yang keempat adalah, apa yang terjadi? Dari kemuliaan pada kemuliaan. Semuanya level up. Hidup kita ini Tuhan mau bawa kita semakin lama semakin dahsyat menuju tujuan Tuhan. Jadi ketika kita finish bukannya loyo, ketika kita mencapai garis finish bukannya kita lemah lesu atau keluar gelanggang, no. Kita tetap dalam gelanggang, tapi kita semakin lama semakin kuat. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, yuk ini yang keempat terakhir. Kita ini hidup kita, kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan dan level up, hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, perkataan kita, perbuatan kita. Dengan muka yang tidak berselubung, maksudnya apa sih? Waktu zamannya Musa, ketika Musa turun yang kedua kali dari Gunung Sinai untuk membawa 2 loh batu yang baru, mukanya bercahaya karena Musa 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Hebat sekali. Kalau nggak makan bisa ya Bapak Ibu ya. Ibu Evelyn ya, 2 hari kagak minum, aduh seret ya istilah bahasa Jawanya gitu ya. Tapi Musa bisa, sehingga ketika turun dia bercahaya, tapi makin lama makin pudar. Tapi firman Tuhan dalam perjanjian baru tidak. Ketika kita hidup dalam kebenaran, berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman, dari kuat kepada kuat, maka niscaya akan terjadi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini bicara kehormatan, bicara cahaya, tapi juga bicara hidup kita terpancar.
Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Ini loh Bapak Ibu, hidup kita ini kalau orang lihat, wow, tadi seperti Emily doa. Tuhan, terima kasih untuk Pak Timothy dan Bu Evelyn sebagai gembala kami yang humble katanya. Apa yang didoakan Emily sebagai pekerja di Gereja City of Love itu adalah yang keluar dari hatinya dia. Dari sini kita melihat kemuliaan yang ada terpancar dari kehidupan Bapak dan Ibu Gembala. Ayo Bapak Ibu, hidup kita ini memancarkan kemuliaan dari kemuliaan pada kemuliaan. Kalau kita lihat kemarin ada salah satu menteri Bapak Ibu yang kena ketangkep KPK. Dan akhirnya orang bilang, itu loh Kristen loh. Kok mempermalukan nama Tuhan? Orang pada bilangnya seperti itu. Jangan sampai hidup kita ini Bapak Ibu malah sebalik dari mempermuliakan Tuhan tapi malah jadi batu sandungan. No. Mari hidup kita jadi kemuliaan Tuhan. Sebelum saya tutup dengan what next, saya bersaksi sekali lagi. Orang tuh kalau ngeliat kemuliaan tuh wow. Hidupnya jadi berkat ya. Sederhana. Kemudian hidupnya itu mendoakan banyak orang, tadi kata Emily juga kepada Pak Gembala. Dan kemudian kita melihat, wow, mujizat demi mujizat terjadi. Saya bersaksi tentang Pak Gembala senior saya, Pak Timotius Arifin. Bapak Ibu mendengar bahwa Pak Timotius Arifin pun kena COVID, Bapak Ibu. Dan yang lebih parahnya Pak Timotius Arifin dari Pak Roni adalah Pak Timotius Arifin umurnya hampir 70 tahun dan 4 komorbid, Bapak Ibu. Masa kecilnya asma. Beliau pasang ring jantung 2. Kemudian beliau diabetes. Diabetesnya cukup tinggi, 3-400. Dan pernah kanker limfoma yang cukup ganas, Bapak Ibu, dan mujizat Tuhan disembuhkan. Itu Pak Arifin masuk ke rumah sakit hari Minggu. Hari Senin kan namanya orang tua, medsos di mana-mana. Wah, Timotius Arifin, semua orang telepon memperhatikan lah, encourage, mendoakan. Karena terlalu banyak terima telepon, akhirnya Selasa drop Bapak Ibu. Saturasi di bawah 90 itu sudah benar-benar di bawah normal 95 Bapak Ibu ya. Di bawah 90 sudah harus pakai oksigen. Kalau sudah di bawah 80 harus ventilator. Pak Timotius Arifin 77 saturasinya. Kemudian pihak rumah sakit bilang, Bapak harus masuk ICU, pasang ventilator. Beliau bilang gini, ICU adalah ICU, katanya gitu. Kemudian beliau menyanyikan lagu You Raise Me Up, You Raise Me Up. Saya nggak bisa nyanyi Bapak Ibu ya, saya bukan Pak Roni. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi loh Bapak Ibu. 77 naik tuk sampai terus di hari yang sama sehari dari 77 jadi 90. Rabu diperiksa negatif Bapak Ibu. Dan mujizat lagi Bapak Ibu. Kalau orang divaksin 2 kali, tadi siapa yang cerita ada vaksin? Saya contohnya udah divaksin 2 kali. Nah, minggu lalu dan gini Bapak Ibu, kalau orang sudah divaksin 2 kali, maksimal antibodi 100. Pada waktu Pak Timotius Arifin dicoba tes antibodinya 250. Sampai dokternya heran, ini benar-benar mujizat. Nah, ayo Bapak Ibu, hidup kita ini loh menjadi cermin mujizat Tuhan. Menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Menjadi cermin keteladanan hidup. Menjadi cermin, aduh orang itu luar biasa ya keluarganya, anak-anaknya. Saya tutup terakhir dengan what next kalau kita sudah diberkati Tuhan. Kepada PowerPoint saya selanjutnya, kalau kita sudah naik level, apa yang harus kita lakukan? Waspadalah, waspadalah. Karena semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Bapak Ibu, saya bisa membuktikan kata-kata semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Karena apa? Karena saya tinggal di apartemen lantai 30. Bapak Ibu tidak perlu meragukan apa kata saya. Karena saya sendiri menjadi bukti tinggal di lantai 30. Kalau sudah sincia, Bapak Ibu ya, itu yang namanya angin, tidak perlu pakai pengeras suara. Itu kencang banget. Dan kalau sudah gempa bumi Bapak Ibu,
Itu yang namanya paling atas seperti ayunan, paling terayun-ayun. Jadi kalau kita sudah gempa bumi, lift di apartemen kan semua dimatikan. Wah, yang muda-muda turun. Kita pernah waktu itu kejadian gempa bumi, Bapak Ibu ya, semua yang muda-muda turun. Lah kita ya enggak mungkin tuh Bapak Ibu turun dari lantai 30. Kita juga walaupun belum tua ya enggak kuat lah Bapak Ibu lawan anak-anak muda sementara bergoncang-goncang. Nah, semakin tinggi waspada, semakin goncangan ayunan. Apa yang harus kita lakukan? Lex selanjutnya, hati-hati, kita harus waspada. Ingat, ayo kita tetap rendah hati. Saya percaya semua keluarga besar di City of Love, baik secara gereja, Pak Gembala, Bu Gembala, pekerja gereja, semuanya akan dibawa Tuhan semakin level up, berjalan pada tujuan Tuhan, makin lama berjalan makin kuat, dari iman pada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemuliaan pada kemuliaan, tapi sadar dan waspadalah, tetaplah rendah hati. Sadarlah, semua itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu ingat pada waktu Yesus sudah mulai terkenal nih, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, kemana dia pergi heboh, fenomenal banget. Bapak Ibu dikejar ribuan orang Bapak Ibu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap sadar sumbernya. Dan supaya tetap sadar gimana caranya? Firman Tuhan menyatakan dia pergi menyendiri di tempat yang sepi dan dia berdoa kepada Bapaknya. Ketika kita sudah level up, supaya kita tetap bisa mencapai garis finish, gimana caranya? Pergi menyendiri supaya Bapak Ibu sadar siapa sumbermu, bukan dirimu, bukan kuat gagahmu, tapi ingat siapa sumbermu. Dengan cara seperti ini, walaupun kita dapat promosi level up, kita tetap akan bisa mencapai garis finish. Dan yang paling akhir dari semuanya adalah ketika kita sudah level up, apa yang harus kita lakukan adalah jangan lupa sama teman-temanmu. Yuk, PowerPoint-nya dilanjutkan lagi. Di dalam Daniel, cerita tentang Daniel. Daniel dipromosi sama Tuhan. Karena dia dikasih hikmat bisa mengartikan mimpi. Ayat ini sangat menarik. Saya tutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Yuk kita belajar nanti waktu-waktu sekarang ataupun ke depan ketika kita di level up. Ingat yang pertama, semua dari Tuhan. Dan ingat tetap sediakan waktu menyendiri bersama Tuhan supaya kita sadar siapa sumber kita. Dan yang kedua, kamu di level up sama Tuhan, dipromosi bukan untuk dirimu sendiri, tapi kamu dipromosikan justru untuk membawa teman-temanmu yang lain, yang memang bisa dipercaya pastinya ya. Ayo kita baca. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, perhatikan, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu. Perhatikan nanti ayat ini lagi, pelajari lagi di rumah. Kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di dalam istana. Kalau kita dipromosi Tuhan, kalau dalam hidup kita di level up sama Tuhan, tujuannya justru lewat hidup kita upgrade teman-teman kita yang lain. Jangan sombong, ingat semua dari Tuhan. Orang sombong tuh enggak sadar loh Bapak Ibu. Sombong tuh kayak virus, COVID. Masuknya enggak sadar kita dalam tubuh, tahu-tahu grogoti. Nah, yuk kita tetap rendah hati. Tanda-tanda orang sombong itu apa sih? Mulai merasa dengan diri sendiri bisa. Dengan kemampuan, dengan relasi, dengan ilmu pengetahuan bisa. Dan tanda kedua sombong itu apa sih? Meremehkan orang lain. Ah, gue bisa kok tanpa lu. Ah, siapa lo? Gitu ya. Oke, sampai di sini yang bisa saya saksikan. Setiap kita, saya percaya dan selamat untuk memasuki tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita semua akan berjalan bersama-sama. Ya Pak Timothy, Bu Evelyn, dan semua pekerja, semua jemaat, yuk kita berjalan bersama, mengencourage satu sama lain supaya kita menyelesaikan pertandingan yang baik. Pertandingan yang terhormat. Makin lama makin kuat, gak loyo. Makin berimat, makin penuh kasih karunia. Dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Tim.